Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Eksternalitas serta Sistem Regulasi Pemerintah. Eksternalitas serta Sistem Regulasi Pemerintah. Saya, Sania Mega Octavia Sinaga, dan teman saya, Ririn Wahyuni Simangun, Nita Utami Putri Manurung, dan Kak Detria Ramadhani. Adapun bagian-bagian dari materi kami yaitu 1. Eksternalitas dan ketidakefisienan pasar. 2. Pemecahan pribadi pada eksternalitas. Ketiga, kebijakan publik dalam eksternalitas. Keempat, eksternalitas dan masalah kolam umum. Kelima, tingkat polusi optimal. Keenam, perlindungan lingkungan. Dan yang ketujuh, perbedaan jenis-jenis barang. Yang pertama, eksternalitas dan ketidakefisienan pasar. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas sering disinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi. Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan, atau dalam kata lain, dalam pandangan ekonomi. Eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. 2. Pemecahan pribadi pada eksternalitas. Kita telah menyimak bahwa keberadaan eksternalitas itu dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pasar menjadi tidak efisien. Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga pihak-pihak non-pemerintah, baik itu pribadi, kelompok, maupun perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pribadi atau swasta atau private solution dalam mengatasi persoalan eksternalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, solusi swasta untuk eksternalitas. Terdiri dari 3, yaitu mengembangkan nilai moral atau sanksi sosial. Yang kedua, melakukan atau memberikan amal atau donasi. Yang ketiga, melakukan kontrak antara pelaku pasar dan orang-orang yang terpengaruh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada materi ini. 2. Pemecahan pribadi pada eksternalitas. 2. Solusi pribadi untuk eksternalitas. The choice theorem. Ketika pihak swasta dapat menyelesaikan masalah eksternalitasnya dan mempertemukan keinginan kedua belah pihak dengan cara berunding maupun dengan tawar-menawar tanpa menghabiskan banyak biaya. 3. Kebijakan publik dalam eksternalitas. Regulasi. Regulasi mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu yang disebut regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas. Seperti pemerintah dapat menindak pihak-pihak tertentu yang mencemari lingkungan dengan limbah produksinya. Yang kedua, pajak dan subsidi. Pemerintah dapat mengatasi eksternalisasi dengan memberlakukan pajak atas kegiatan yang memiliki dampak negatif. Pajak yang dikenakan untuk mengatasi eksternalitas inilah yang dimaksud dengan pajak Pigouvian dan akan memberikan subsidi pada eksternalitas positif. Yang keempat, eksternalitas dalam masalah kolam umum. Kolam renang umum
biasanya adalah bagian dari pusat kebugaran jasmani atau taman rekreasi. Berenang di kolam renang umum berpotensi memiliki beberapa bahaya, sebab itu merupakan sarang bakteri dan virus. Karena adanya penggunaan klorin dan juga kolam renang kerap digunakan untuk orang-orang buang air kecil. Pasalnya, kolam renang menyimpan beberapa penyebab gangguan kesehatan, seperti bakteri, parasit, dan bahan kimia lainnya. 4. Eksternalitas dan masalah kolam umum. Untuk itu, ada beberapa saran agar tetap aman saat mengajak anak dan keluarga ke kolam renang. Yang pertama, jangan berenang atau membiarkan anak berenang jika sakit diare. Yang kedua, periksa skor inspeksi kolam renang, hot tub, dan taman bermain air. Yang ketiga, usahakan tidak menelan air. Yang keempat, ajak anak-anak kecil untuk buang air ke kamar mandi. Yang kelima, mandi sebelum masuk ke kolam. Yang keenam, dengarkan suara pompa kolam renang yang berfungsi. Yang ketujuh, ganti popok di area ganti popok dan jauhkan dari air. 5. Tingkat polusi optimal. Pengertian polusi yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis polusi, contohnya polusi tanah, contohnya sampah, pembuangan limbah pabrik, dan pembuangan limbah pertanian. Yang kedua, polusi air, contohnya zat deterjen dan zat limbah pabrik. Yang ketiga, polusi suara, contohnya orang ribut, suara kereta api, mesin motor, dan suara petir. Yang keempat, polusi udara, contohnya asap kendaraan roda 2 dan roda 4, dan asap pabrik industri. Yang kelima, kontaminasi radioaktif, contohnya tenaga nuklir yang bocor dan limbah radioaktif. Dan yang terakhir, polusi foto, contohnya lampu penerang foto buatan. 6. Perlindungan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis secara terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam peraturan tersebut, diantaranya disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Disebut juga bahwa orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan wajib membayar ganti rugi pada pihak yang mendapatkan kerugian. Regulasi lainnya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tentang baku mutu air laut. 7. Perbedaan jenis-jenis barang. Barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Macam-macam barang sendiri secara garis besar terbagi menjadi 4, yaitu barang yang bergerak dan barang tidak bergerak, barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang bergerak adalah barang yang bisa dioperasikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan lain-lainnya. Barang tidak bergerak berarti benda yang tidak bisa berpindah-pindah seperti pohon, tanah, rumah, bangunan, dan lain-lainnya. Barang berwujud berarti benda yang memiliki bentuk fisik tertentu seperti meja, kursi, tisu, dan lain-lainnya. Barang tidak berwujud antara lain adalah air dan gas. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.